Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di sini bersama saya Seto Disuntoro di channel Jurnal Mas Seto. Oke, selamat hari libur teman-teman semuanya. Dan video kali ini sebenarnya adalah hari Minggu, weekend kami sekeluarga ya, khususnya di keluarga saya. Dan sekarang saya sini ada di Citra Raya di Kabupaten Muaro Jambi ya, di Provinsi Jambi. Dan tepatnya saya sekarang ada di wilayah tengah-tengahnya nih sepertinya, karena di sini ada dua danau yang kami lagi liburan sebenarnya. Nah, sembari mengisi liburan kali ini, saya juga menyempatkan waktu untuk memberikan satu review ya. Sebenarnya bukan review, sebagai penjelasan mengenai dunia usaha. Ya, sedikit banyaknya saya berbagi pengalaman saja buat teman-teman, di mana saya sejak 2009 saya sudah mengurusi beberapa pelaku usaha berbasis digital ya. Salah satunya saya membuat jasa, yaitu membuat website online, profil online dari sebuah usaha milik seseorang. Nah, selain itu saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai apa saja yang menjadi satu syarat atau 3 alasan bahwa produk itu atau usaha tersebut bisa dibilang jadi sukses. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama yaitu bahwa kita harus memiliki produk yang baik. Ya, ini produk, entah teman-teman mau punya produk dari cemilan, jajanan, minuman kemasan, atau frozen food, atau kuliner, atau kerajinan tangan, dan berbagai macam pelaku usaha di dunia UMKM ataupun di UKM, maka teman-teman sekali lagi fokuslah pada produk, yaitu produknya yang baik. Apa saja produk yang baik? Saya kira sih produk yang baik adalah produk di mana teman-teman sudah memikirkan sebuah brand ya, sebuah brand, dan packagingnya juga itu harus teman-teman pikirkan ya, di mana teman-teman harus mengemas sebuah produk itu semenarik mungkin sehingga para konsumen juga tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain dari packaging, mungkin ada istilah logo, kemudian desain, segala macamnya.
Begitu juga teman-teman juga harus memikirkan bagaimana caranya mempromosikan seperti di dunia online dengan menggunakan website, marketplace, atau sosmed ya. Nah, itu bicara mengenai satu syarat bagaimana UMKM atau UKM itu menjadi sukses, yaitu salah satunya adalah memiliki produk yang baik. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus memiliki manajemen yang baik juga. Apa saja manajemen yang baik? Manajemen yang baik itu bagaimana teman-teman bisa mengelola sebuah usaha atau produk yang teman-teman ciptakan dari mulai tadi packaging sampai nanti melakukan distribusi sampai nanti akhirnya ke konsumen, di mana semua produk itu dimanage dengan secara rapi ya. Secara rapi artinya memang semuanya disusun oleh pelaku-pelaku yang teman-teman ciptakan. Misalkan di sana ada supervisor lapangan, kemudian mungkin ada accountingnya, kemudian di dalamnya mungkin teman-teman memiliki sales sebagai medan tempurnya ya, atau mereka memang ditempatkan di tempat yang strategis, yaitu sebagai penjual produk yang teman-teman miliki. Nah, ini adalah manajemen yang baik. Selain dari manajemen yang baik juga, teman-teman juga harus memikirkan beberapa hal mengenai siklus keuangannya. Dari produksi, teman-teman memiliki modal ada berapa banyak, kemudian sampai dalam ranahnya packaging ya kan, kemasan ladi, kemudian sampai teman-teman mengantarkan produk itu mungkin ke toko-toko atau langsung ke konsumen, itu juga harus diperhitungkan bahwasanya banyak modal yang teman-teman butuhkan di sini selain hanya menciptakan produk saja. Nah, semuanya itu dibalut dalam satu manajemen. Nah, manajemen yang baik ini juga harus teman-teman atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu dia dua alasan di mana usaha yang teman-teman ingin rintis atau ingin teman-teman jalani, UMKM tersebut akan menjadi sukses. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi 3 alasan ini penting. Jadi bukan hanya berbicara mengenai manajemennya atau tadi ada produknya yang baik, tapi yang ketiganya juga lebih penting, yaitu etika bisnisnya yang baik. Nah, apa itu etika bisnis? Oke, saya akan memberikan satu gambaran masalah distribusi misalnya. Teman-teman di sini selain produknya sudah baik, lalu ke ranah ke manajemen yang baik, di sana kan ada alur manajemen produksi, kemudian ada manajemen marketingnya, misalnya seperti itu. Nah, alur tersebut teman-teman harus perhitungkan di mana modal produksi yang teman-teman sudah keluarkan, itu teman-teman catat, yang nantinya akan menjadi berapa harga jual yang semestinya ada di lapangan. Selain itu, di ranahnya manajemen marketing, itu juga teman-teman harus perhitungkan. Maka teman-teman juga harus menambahkan biaya operasional pada saat menggunakan mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang teman-teman pekerjakan misalnya. Ada manajemen marketing. Artinya apa? Ada hak mereka yang harus teman-teman pikirkan. Inilah sebuah etika. Ya, ada etika. Kemudian persentase yang layak untuk mereka. Nah, lalu pada saat produksi tadi ke ranahnya marketing, ketika ke retail atau di konsumen, itu juga teman-teman harus perhitungkan kembali melalui etika-etika bisnis tadi. Seperti misalkan untuk reseller, untuk distributor, bahkan untuk retail, itu pastinya akan ada perbedaan harga yang akan diberlakukan di lapangan. Maka ketika teman-teman memberikan satu harga retail misalnya, anggap saja umpama sebuah produk A, itu Anda teman-teman jual 100.000. Maka produk tersebut di tangan konsumen itu memang ada harganya 100.000. Dan tidak akan layak sekali ketika Anda teman-teman memberikan harga tersebut ke toko dengan harga modal pun 100.000. Jadi ini teman-teman harus pertimbangkan dengan baik karena berkaitan dengan etika. Ada hak si toko yang seharusnya toko juga memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang teman-teman miliki. Karena pada dasarnya teman-teman adalah berbisnis. Berbisnis yang si reseller tersebut atau distributor tersebut atau tadi di toko tersebut itu harus memiliki keuntungan. Jadi sebaiknya misalkan di modal 80.000, artinya ada 20.000 keuntungan untuk si konsumen. Nah, inilah etika. Selain etika tadi, teman-teman memang harus benar-benar memperhatikan banyaknya koordinasi yang penting dari setiap level. Anda sebagai CEO, Anda sebagai supervisor, Anda sebagai manajer, itu juga memberikan tanggung jawabnya kepada para distributornya, kepada resellernya, dan Anda memikirkan hak mereka. Nah, mereka, para distributor, kemudian reseller, dan pelaku-pelaku yang usaha yang lainnya yang bekerja sama dengan Anda, dengan teman-teman sekalian yang memiliki produk, maka mereka juga akan bertanggung jawab kepada Anda.
inilah sebuah etika yang teman-teman harus miliki. Selain dua hal tadi, produk yang baik dengan manajemen yang baik. Jadi ada etika bisnis. Nah, dalam 3 aspek tadi yang teman-teman sudah miliki, insya Allah, jadi semuanya teman-teman sudah baik ya. Dari produknya juga teman-teman sudah pertimbangkan apa sih produknya yang ingin saya jual. Misalkan bahannya dari pisang, artinya teman-teman akan membuat keripik pisang. Dari kemasannya nanti dipikirkan dari brandingnya, kemudian mungkin dari varian warna, kemudian mungkin ada pilihan rasa dan lain-lain. Nah, pada saat sudah dikemas dan terjadilah satu produk utuh dengan izin-izin yang teman-teman sudah miliki juga, semua dicantumkan dalam label, maka teman-teman akan bisa menjual. Nah, pada saat sudah siap menjadi sebuah produk, maka buatlah manajemen. Nanti teman-teman harus membutuhkan tim-tim yang memang teman-teman butuhkan. Itu jika teman-teman ingin ranahnya lebih besar lagi ya. Kemudian membuat satu partai besar, yaitu dari reseller atau distributor atau pelaku-pelaku yang bisa mampu membantu menjualkan produk Anda. Itu dibikin sebaik mungkin. Dibuatlah peraturan-peraturan yang memang bisa saling terikat dan satu sama lainnya, artinya mereka juga saling menguntungkan. Nah, disinilah adanya etika bisnis. Jadi pada saat teman-teman sudah bisa berkoordinasi dengan baik dengan orang-orang yang teman-teman libatkan, maka hubungan baiknya pun akan terjalin. Sehingga pada saat melakukan penjualan pun mereka akan nyaman, akan enjoy, karena CEO-nya atau ownernya juga ramah, kemudian juga diambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apalagi Anda sebagai ownernya juga memberikan sebuah bonus ya atau royalti, di mana pada saat target penjualan bisa tercapai sekian, itu pun juga bisa mereka nikmatin. Dan sekali lagi ada juga ketika teman-teman memberikan satu kesempatan untuk membantu memberikan kesempatan teman-teman lain di sana membantu menjualkan produk Anda, teman-teman harus pertimbangkan misalkan ada biaya personal yang harus mereka butuhkan. Karena di sini ada satu prinsip bahwa ketika usaha sudah berjalan, maka yang sebenarnya yang benar-benar dibanggakan adalah mereka yang ada di lapangan, bukan Anda sebagai owner. Walaupun sebenarnya owner juga punya sebuah keuntungan besar ketika memang kalau nggak ada saya, siapa yang bisa mereka bisa lakukan. Jangan seperti itu ya, karena memang sebagai owner memang harus lebih low profile, artinya mereka harus kita rangkul, dan Anda sebagai owner juga harus ramah dengan tim. Nah, itu manajemen yang baik, kemudian dengan etika. Nah, lagi-lagi ketika terjadi satu aspek tadi, keseluruhan dari 3 aspek yang sudah teman-teman kumpulkan, maka insya Allah UMKM atau usaha produk yang teman-teman miliki itu bisa berjalan menjadi lebih baik, dan keuntungan akan terus bertambah, sehingga orang-orang juga mengerti siapa di balik pemilik produk tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Itu 3 aspek bagaimana usaha atau produk Anda bisa sukses dan bisa diminati oleh orang banyak, sehingga ini menjadi satu pengalaman ya buat kita semua, termasuk saya yang juga melakukan satu perlakuan kepada tim atau teman-teman yang pernah bekerja sama dengan saya, semuanya juga harus melakukan 3 aspek tersebut. Nah, demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan dipraktikkan juga buat teman-teman sebagai pelaku usaha dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan semua 3 aspek tersebut teman-teman bisa miliki. Dan mudah-mudahan juga walaupun kita di pandemi corona seperti ini, teman-teman masih punya semangat ya untuk menciptakan sebuah produk usaha, kemudian bisa membuat orang lain juga bisa terbantu ya ekonominya, karena teman-teman juga membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Sekali lagi, jika tayangan ini bagus atau teman-teman suka, boleh untuk di-like dan juga boleh di komen kira-kira ada kekurangan apa dari pembahasan saya kali ini. Silakan dikomentari saja di kolom komentar. Kemudian jangan juga share juga ke teman-teman lainnya jika ini bisa bermanfaat buat mereka yang sebagai pelaku usaha lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman akan mendapatkan notifikasi berkenaan video yang saya upload setiap mungkin seminggu sekali, kadang bisa seminggu 2 kali, kita nggak tahu. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi manfaat semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.